Baik, dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi. Selamat malam Bang Fitra. Selamat malam, Mbak Kara. Baik Bang Apa Fitra, kabar? terkait dengan pengenaan tarif dasar untuk semua produk impor ke Amerika Serikat, Anda memandang seperti apa dan apakah Anda optimis Indonesia bisa mengatasi masalah ini? Ya, yang pertama kalau kita melihat bagaimana tarif resiprokal itu diformulasi oleh Amerika Serikat, ini sangat subjektif ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya dan bahkan saya PhD di bidang international economic, saya belum pernah melihat hitung-hitungan seperti itu ya. Artinya ini sangat subjektif ya. Kalau kita lihat, coba telaah ya, kenapa Indonesia dikenakan 64%. 64% ini datang dari pertama, defisit antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu 18 billion US dollar. Sementara pembaginya adalah itu ekspor kita ke sana ke Amerika Serikat yang mana itu adalah impor Amerika Serikat dari Indonesia 28 billion US dollar. Ini sebenarnya bilangan pembagi ini masih dikalikan dengan elastisitas import ya dan juga dikalikan juga dengan pass through effect dari tarif yang mana 4 dikali 0,25 itu kalau merujuk tadi dari keterangannya USTR. Nah, ini 4 kali 2,5 kan satu ya. Satu dikalikan dengan impornya itu ya tetap impor berarti kan. Jadi kita bicara defisit sederhananya dibagi dengan impornya yaitu 18 billion US dollar dibagi dengan 28 billion US dollar menjadi 0,64 yaitu 64% ya dikali 100%. Nah, ini kemudian Trump mengartikan ini adalah oke, apa namanya, ini ada satu tabel tapi kita baik. Kita akan menerapkan setengahnya dari apa yang kita hitung. Nah, untuk Indonesia setengahnya itu adalah 32%. Nah, ini kalau kita mencoba untuk merespon, ini adalah suatu hal yang sangat abstrak, subjektif ya, tapi harus kita telan mentah-mentah ya. Karena kalau kita ingin melakukan misalnya seperti apa yang dilakukan oleh China sekarang. China sudah melakukan retaliasi. Dia menerapkan 34% retaliasi ya dari Amerika Serikat ya, dari apa yang disampaikan Amerika Serikat, China kena 34% dan dia melakukan retaliasi 34%. Nah, permasalahannya kita bukan China. Nah, dalam game teori, kalau kita bicara mengenai hubungan antar negara, hubungan dagang, trade and investment, itu juga bisa dimodelkan dalam suatu teori yang disebut sebagai game teori. Dalam game teori, ada yang disebut sebagai first mover advantage atau first mover Stackelberg advantage. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mau gerak terlebih dahulu, ya, merespon, retaliate seperti yang dilakukan China, prekondisinya adalah kita harus setidaknya setara dengan trade partners kita. Permasalahan kita tidak setara, kita tidak sebesar China. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bukan melakukan retaliasi, tapi melakukan negosiasi. Nah, itu yang saya baca dari dokumen yang beredar ya bahwa pemerintah akan segera melakukan negosiasi. Itu yang akan dilakukan juga oleh Vietnam dan juga oleh beberapa negara-negara lain yang termasuk yang saya dengar juga Australia yang memilih untuk melakukan negosiasi. Dan ini adalah cara yang menurut saya secara geopolitik dan secara ekonomi untuk Indonesia itu sangat tepat. Karena apa? Karena kita bisa sekaligus mendapatkan peluang untuk mendekat dengan Amerika Serikat. Di sisi yang lain kita juga masih untuk menjaga hubungan dengan China dan juga negara-negara lain yang terdampak. Bahkan kita bisa mengalami atau melakukan menarik investasi dari tempat-tempat lain yang sebelumnya melakukan investasi ke Amerika Serikat, bisa jadi kita tangkap juga relokasi tadi atau de-risking dari Amerika Serikat atau bahkan de-risking dari China. Dalam hal ini Indonesia memang tidak sebesar China, tapi kita bisa menangkap peluang sebagai tempat alternatif ya selain China Baik, untuk US berproduksi. Begitu, Mbak baik. Kara. Baik Bang Fitra. Pasar menunggu tanggal 8 karena tanggal 9 kebijakan ini akan berlaku. Apakah Anda menilai seberapa IHSG dan rupiah ini akan meroket? Ya ini tergantung respon kita. Respon kita apabila cepat dan tepat itu akan disambut positif. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang terjadi pada market selama seminggu ini, apalagi apa setelah pengumuman dari Trump ya tanggal 3 April kemarin, itu merah semua. Bahkan Vietnam
itu turun 6% ya pasar sahamnya. Nah, kalau itu terjadi dengan kita juga ya, kalau sudah lebih dari 5% itu jadi trading halt lagi gitu kan. Nah, untungnya kita masih libur nih. Nanti kalau dibuka akankah lebih baik atau bahkan jauh lebih buruk lagi. Nah, sebenarnya ada potensi dua-duanya. Tapi saya bisa melihat bahwa ada potensi yang lebih positif bahwa ISG kita masih terbuka hijau. Kenapa? Pertama, karena memang sudah terlalu rendah kemarin nilainya, sehingga ini karena murah, bisa jadi ya investor asing itu juga masih akan melihat dan mengkoleksi itu. Yang kedua adalah ada depresiasi rupiah, sehingga saya kalau sebagai foreign funds itu akan melihat ini sebagai double murah ya. Murah pertama karena harganya sempat jatuh ya secara cukup signifikan. Terus yang kedua ya kalau kita lihat dari year to date ya ini bahkan sudah eh, pas sudah 20% ya, 20% kejatuhannya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari sisi depresiasi, ini juga tambah lagi ya. Jadi ini juga menjadi double murah tadi. Nah, em, ini ada potensi juga untuk ke sana. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari perkembangan di US sendiri, indikator dari USD 10 year, obligasi bertenor 10 tahun, yield-nya malah turun. Kenapa? Karena sekarang orang melihat ada risiko global yang meningkat dan itu mengangkangi potensi inflasi yang pada akhirnya membuat demand dari obligasi di US itu Oke, meningkat, yield-nya turun. Ya, dia kabur dari equity market, safe baik. haven. Nah, ini sendiri sebenarnya punya potensi positif terhadap pasar regional sebenarnya. Nah, ini yang Baik. harusnya kita bisa manfaatkan dengan baik nanti. Baik, Pak Mitra. Berarti kedua potensi ini akan sangat memungkinkan ya kalau kita lihat dari tadi. Ini pertanyaan terakhir, singkat saja, Bang. Anda yakin kita mampu mengatasi masalah ini atau tidak? Singkat saja. Saya- saya cukup yakin karena ruang negosiasi terbuka lebar, masih abu-abu dan justru karena abu-abu lah itu kita bisa seharusnya membicarakannya jauh lebih signifikan, terutama yang sifatnya hambatan non tarif gitu, Mbak Kara. Baik, Pak Mitra, terima kasih telah bergabung bersama kami dan selamat malam. Selamat malam.